Selamat pagi kelas 11 IPA maupun IPS. Nah, hari ini kita akan menjelaskan mengenai materi dinamika gerak rotasi untuk penjelasan yang kedua, yaitu mengenai momentum sudut dan kesetimbangan. Nah, momentum sudut adalah hasil kali momentum linier partikel tersebut terhadap vektor posisi partikel ke sumbu putar. Jadi momentum biasa yang biasa dirumuskan dengan P sama dengan M kali V ini dikalikan dengan R. R itu jari-jari, jarak antara si sumbu putar terhadap si benda, ya. Nah, momentum sudut ini dirumuskan dengan L besar sama dengan R kali P. R itu jari-jari tadi, P nya momentum. Nah, P itu sama dengan, kalau yang linier itu kan P sama dengan M kali V. Nah, kalau untuk putaran maka M kali R kali omega, kayak gitu. Maka jadi rumusnya menjadi L sama dengan R M kali V, atau sama dengan V nya kita ganti dengan M kali R kali omega, jadi M omega kali R kuadrat, atau M kali R kuadrat itu adalah inersia, tapi inersianya tergantung pada bendanya. Nanti kalau bendanya apa, nanti rumusnya beda inersianya, tapi di sini dibuat jadi inersia. Nah, L itu momentum sudut kilogram meter kuadrat sekon pangkat 1 atau per sekon. M nya massa kilogram, omega nya itu kecepatan sudut radian per sekon, dan I nya momen inersia kilogram meter kuadrat. Contohnya seperti ini. Tentukan besarnya momentum sudut dari sebuah piringan CD yang masanya 50 gram, jari-jari 6 cm ketika sedang berotasi dengan sumbu putar melalui titik pusat massa dan tegak lurus piringan dengan kecepatan sudut 10 radian per sekon. Nah, diketahui M nya 50 gram sama dengan 0,05 kg, R nya sama dengan 6 cm berarti 0,06 meter, omega nya 10 radian per sekon. Nah, ditanya L berapa? Nah, dijawab L sama dengan I omega. Nah, sama dengan inersia pada piringan, ya kan? Pada piringan itu setengah mr kuadrat. Makanya rumusnya I-nya itu tidak lagi M kali R kuadrat, tapi setengah mr kuadrat kali omega, sama dengan setengah 0,05 kali 0,06 kuadrat kali 10, berarti 0,025. Jadi setengah kali 0,05 hasilnya 0,025 dikali 0,0 kuadrat 0,06 kuadrat itu hasilnya 0,0036. Nah, dikali dengan 10. Dikalikan 0,025 kali 0,0036 itu 0,00009 kali 10, berarti menjadi hasilnya 0,0009 kg meter kuadrat sekon per sekon, atau 9 kali 10 pangkat min 4. 9 kali 10 pangkat min 4 kg meter kuadrat sekon pangkat min 1, kayak gitu ya. Selanjutnya, energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik ini dibedakan menjadi dua. Ada yang hanya rotasi murni. Rotasi murni itu bendanya itu hanya diputar, dia nggak menggelinding, jadi hanya diputar aja. Jadi EK-nya sama dengan setengah kali inersia kali omega kuadrat. Ini untuk rotasi biasa. Kalau seumpamanya ada bola nih, kamu gelindingkan, ya kan, maka dia akan memiliki dua energi kinetik. Ada energi kinetik rotasi, ada energi kinetik translasi. Kalau translasi itu gerak lurus,
Kalau kita gelindingkan bola kan dia akan bergerak lurus dan akan bergerak rotasi kayak gitu. Maka energi kinetiknya itu jumlah dari energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi kayak gitu. Maka EK sama dengan setengah I omega kuadrat ditambah setengah MV kuadrat kayak gitu. Lanjut. Contohnya ini untuk yang rotasi biasa. Tentukan energi kinetik rotasi dari sebuah silinder perjal dengan sumbu putar berimpit dengan sumbu silinder tersebut. Jika diketahui massa silinder 4 kg dan jari-jarinya 8 cm serta berputar dengan kecepatan sudut tetap 20 radian per sekon. Nah, diketahui M-nya 4 kg, R-nya 8 cm atau sama dengan 0,08 meter dan omeganya 20 radian per sekon. Ditanya EK berapa? Nah, dijawab EK sama dengan setengah I omega kuadrat sama dengan setengah MR kuadrat per 2. Jadi rumusnya sama seperti piringan tadi, inersianya itu setengah MR kuadrat. Nah, makanya rumusnya jadi setengahnya dari setengah energi kinetik MR kuadrat per 2 itu artinya setengah MR kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, jadi seperempat MR kuadrat kali omega kuadrat sama dengan seperempat kali 40 4 kali 0,008 kuadrat dikalikan dengan 20 kuadrat hasilnya 0,0064 kali 400 ya kan, hasilnya 2,56 Joule kayak gitu. Nah, kesetimbangan benda tegar. Nah, kesetimbangan benda tegar ini merupakan benda dikatakan setimbang itu artinya jika benda itu tidak bergerak baik translasi maupun rotasi. Jadi umpamanya kalian menggantungkan benda, nah benda itu benar-benar gak ada gerakan ke kanan kiri, itu artinya dia itu udah setimbang. Atau kamu menancapkan sesuatu dia tidak jatuh, itu artinya sudah setimbang. Maka syaratnya jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X sama dengan 0 dan jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y juga sama dengan 0. Artinya dia balance, setimbang kayak gitu. Nah, kita baru akan membahas satu untuk kesetimbangan benda tegar ini. Nah, kesetimbangan benda tegar pada 3 buah gaya. Contohnya nih, ya kan, di gambar ini ada 3 buah gaya, ada T1, T2 dan gaya berat ke bawah yang 10 kg ini. Ya, sudutnya, sudut antara T2 dengan W itu 120, sudut antara T1 dengan W sama dengan 150 dan sudut antara T1 dan T2 itu 90 derajat. Nah, rumusnya itu F1 per sin theta 1 sama dengan F2 sin per theta 2 sama dengan F3 per sin theta 3. Maka untuk mencari tetanya, sudutnya itu tergantung di depan dari gayanya. Kalau T1 berarti di depannya, T1 itu sudutnya di depannya berarti 120 derajat, maka nanti menggunakan T1, theta 1-nya itu sin 120 derajat. Nah, T2 berarti T2, depannya T2, sudutnya berapa? 150 derajat, berarti T2 per sin 150 derajat. Dan sama dengan W gaya beratnya, W itu depannya W, berarti depannya W, depannya beban itu 10 kg itu 90 derajat, makanya W per sin 90 derajat. Contohnya kayak gini, perhatikan gambar berikut, berapakah tegangan tali 1? Kita bisa cari tegangan tali 1 dengan rumus tadi, T1 per sin 120 sama dengan W2, W per sin 90 sama dengan T2 ya. T1 per sin
120 ya, depannya T1 tadi sin 120 sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Gaya berat itu kan massa kali gravitasi, berarti massa kali gravitasi per sin 90 derajat sama dengan T1 per setengah akar 3. Jadi sin 120 itu setengah akar 3 sama dengan M kali G, massanya 10, gravitasinya 10, berarti per sin 91. Maka kali silang T1 kali 1, 10 kali 10 100, 100 kali silangnya setengah akar 3. Makanya T1 kali 1 kan T1 sama dengan 10 100 kali setengah akar 3, hasilnya 50 akar